Berkat anugerah dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Senin 13 Januari 2025. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami memuliakan Engkau sebab Engkau adalah Allah penyelamat kami, yang memberkati kami hingga saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 15 ayat 22 hingga ayat 27. Perikop berjudul di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara yang dikasihi, judul Renungan Oasis Fajar, berkat mengikuti perintah Tuhan. Ayat penekanan ayat 26, firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Saudaraku, kadang hidup ini bergerak sampai pada titik puncak kehidupan yang membahagiakan, yakni di mana segala sesuatunya tampak berjalan baik dan menyenangkan. Tetapi ada waktunya juga sampai ke titik di mana segala sesuatunya berjalan tidak sesuai rencana, mengecewakan, mematahkan semangat. Maka secara manusiawi timbul keluh kesah atau sungut-sungut dalam diri, seperti yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Kesusahan dijadikan sungut-sungut. Dalam ayat 26, Allah sendiri mendeklarasikan untuk mengubah sungut-sungut menjadi berkat. Berkat untuk menyembuhkan,
memulihkan tubuh, jiwa, dan pikiran jika hidup mengikuti perintah Tuhan. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan berkat-berkat Allah tersebut? Sehingga menjadi bagian hidup orang percaya? Paling utama harus mendengar suara Tuhan. Mendengar menjadi sangat penting dalam sebuah hubungan, karena saat seseorang mendengar, ia sudah menginvestasikan banyak hal di sana. Ia menyediakan waktu, membangun rasa hormat, terlebih lagi ada hati untuk belajar memahami lawan bicara. Demikian halnya kehidupan orang percaya yang selalu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam bersekutu, sediakan telinga dan hati yang siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Mempelajari firman-Nya, berdoa, memuji nama-Nya, membuat kita sadar dan mengenal lebih dalam pribadinya. Mendengar dengan sungguh-sungguh suara Tuhan, hasilnya melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada setiap umat-Nya yang melakukan kebenaran menurut Tuhan dan bukan menurut pandangannya sendiri. Ketaatan melakukan firman Tuhan akan mendatangkan kebaikan sampai kepada semua keturunannya. Allah tidak akan meninggalkan dan sebaliknya akan menguatkan kepada orang yang mau mendengarkan dan melakukan perintah-Nya. Sebuah penegasan, orang yang mengikuti perintah Tuhan adalah pendengar yang baik dan pelaku kebenaran. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Tolong kami untuk terus belajar hidup benar dan berani bertahan dalam kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan Oasis Fajar hari ini. Tuhan memberkati. Amin.